Tersangka kasus dugaan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Rismon Sianipar menyindir langkah Egy Sujana dan Damai Harilubis yang memilih menempuh jalur restoratif justice, RJ. Restoratif justice adalah pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan sekadar penghukuman. Pendekatan ini dilakukan melalui dialog, mediasi, dan kesepakatan damai yang melibatkan semua pihak terkait. Rismon menilai keputusan Egy dan Damai tersebut sebagai tanda bahwa keduanya sudah tidak lagi melanjutkan perjuangan dalam perkara ini. Kalau memang enggak kuat, pergi ke pinggir lapangan, biarkan kami yang melanjutkan perjuangan ini, ujarnya di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 20 Januari tahun 2026. Ia menyebut, sebelum Egy Sujana dan Damai Harilubis datang ke Solo untuk menemui Jokowi, tidak pernah ada komunikasi apapun dengan pihaknya. Tidak ada komunikasi sama sekali dan sampai sekarang pun tidak ada klarifikasi yang cukup detail dijelaskan kepada kami, katanya. Menurut Rismon, bisa jadi Egy Sujana memang tidak merasa perlu memberikan penjelasan kepada pihaknya terkait langkah tersebut. Mungkin Bang Egy Sujana enggak merasa butuh untuk mengklarifikasinya kepada kami, sambungnya. Meski begitu, Rismon menegaskan pihaknya tetap akan melanjutkan proses hukum hingga tuntas. Oh, kita tetap lanjutkan sekarang sampai ini tuntas, tegasnya. Rismon juga menilai, tujuan Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk memulihkan nama baiknya tidak akan tercapai jika perkara ini diselesaikan melalui RJ atau dihentikan dengan SP3. Pak Joko Widodo ingin memulihkan nama baiknya. Itu kan nggak bisa terpulihkan dengan RJ atau SP3, ucapnya. Karena itu, Rismon menekankan bahwa jika Jokowi yang melaporkan perkara ini, maka seharusnya Jokowi pula yang menyelesaikannya melalui proses hukum yang berjalan. Jadi, ya kalau beliau yang melaporkan, ya beliau yang harusnya menyelesaikan ini, pungkasnya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto sebelumnya memastikan status tersangka Egy Sujana dan Damai Harilubis telah resmi dicabut. Keduanya kini juga tidak lagi dikenakan pencekalan ke luar negeri. Kombes Budi menjelaskan, pencabutan status tersangka dan pencekalan dilakukan setelah kedua belah pihak sepakat menempuh mekanisme keadilan restoratif atau restoratif justice, RJ. Tersangka S dan tersangka DHL, ini atas kesepakatan kedua prinsipal di mana pihak dua tersangka tersebut mengajukan permohonan keadilan restoratif justice kepada pelapor, ujar Budi. Ini merupakan suatu pendekatan penyelesaian perkara di mana mengembalikan kondisi korban atau pelapor dan kondisi tersangka, katanya. Budi menyebut, dengan tercapainya kesepakatan tersebut, status hukum kedua pihak telah dipulihkan seperti sebelum adanya laporan. Status tersangka juga sudah dicabut serta pencekalan cegah dan tangkal juga dilakukan pencabutan sehingga kondisinya sudah kembali kepada kondisi sebelum adanya laporan dan perkara ini, jelasnya. Lebih lanjut, Budi menekankan bahwa Polri dalam menangani perkara tidak hanya berfokus pada penegakan hukum semata, namun juga menjaga keteraturan sosial serta mengedepankan keadilan yang berperi kemanusiaan. Polri dalam penanganan perkara ini bukan hanya sekadar melakukan penegakan hukum, tetapi juga menjaga keteraturan sosial, penegakan hukum yang berkeadilan, dan mematuhi nilai-nilai kemanusiaan, ujarnya. Ia menambahkan, Polda Metro Jaya selalu berpedoman pada asas profesional, proporsional, dan akuntabel dalam setiap penanganan perkara. Kami juga memberikan ruang kepada rekan-rekan media untuk memonitor perkembangan perkara agar tidak muncul bias isu, asumsi, maupun pendapat yang tidak sesuai fakta. Kami transparan dalam penanganan perkara ini, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.